Transformasi rekrutmen guru tahun anggaran 2022. Arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2022. Pengadaan ASN tahun 2022 dilakukan hanya untuk PPPK. 1. Pandemi COVID-19 dan penyederhanaan birokrasi. Perubahan pola kerja birokrasi melalui teknologi informasi secara masif akan mengubah kebutuhan ASN dari segi jumlah maupun kualitas. 2. Berfokus pada pelayanan dasar. Sisa formasi kebutuhan guru yang belum terpenuhi akan dibuka kembali untuk diusulkan oleh pemerintah daerah. 3. Keberpihakan kepada ex-THK 2. Kebutuhan dapat dialokasikan bagi THK 2 yang memenuhi persyaratan dengan kebijakan yang lebih berpihak. 4. Gaji dan tunjangan. Kebutuhan ASN diusulkan oleh instansi pusat dan daerah dengan memperhatikan kemampuan pembayaran gaji dan tunjangan. Dasar hukum pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru pada instansi daerah tahun 2022 adalah Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 20 Tahun 2022. Persyaratan pelamar berdasarkan Permen Pan-RB 28 Tahun 2021 adalah 1. THK 2. 2. Guru non-ASN terdaftar di Dapodik. 3. Guru swasta terdaftar di Dapodik. 4. Lulusan PPG. Sedangkan persyaratan pelamar berdasarkan Permen Pan-RB 20 Tahun 2022 adalah 1. Pelamar prioritas. Terdiri dari prioritas 1. Pelamar yang telah memenuhi NAP. Prioritas 2. THK 2. Prioritas 3. Guru non-ASN terdaftar di Dapodik dengan masa kerja minimal 3 tahun. 2. Pelamar umum. Terdiri dari lulusan PPG terdaftar di database kelulusan PPG Kemendikbudristek, dan pelamar terdaftar di Dapodik. Panitia seleksi berdasarkan Permen Pan-RB 20 Tahun 2022 meliputi Panselnas, Panitia Seleksi PPPK Guru Kemendikbudristek, dan Panitia Seleksi Instansi Daerah. Seleksi kompetensi berdasarkan Permen Pan-RB 20 Tahun 2022 yakni 1. Seleksi prioritas, yang terdiri dari Seleksi Prioritas 1, menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Seleksi Prioritas 2 dan Prioritas 3 dilakukan dengan menilai kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang atau background check. 2. Seleksi umum, yaitu seleksi kompetensi pelamar umum dilakukan dengan KAT UNBK. Pemenuhan kebutuhan didahulukan untuk pelamar prioritas 1 secara berurutan. THK 2. Guru non-ASN di sekolah negeri, lulusan PPG, lalu guru swasta. Jika formasi belum terpenuhi, akan diisi oleh pelamar prioritas 2. Jika formasi belum terpenuhi, akan diisi oleh pelamar prioritas 3. Dan jika formasi belum terpenuhi, maka akan dilakukan seleksi umum dengan KAT UNBK. Tambahan nilai seleksi kompetensi teknis 100% untuk pelamar memiliki cerdik linear, dan tambahan nilai seleksi kompetensi teknis 10% untuk pelamar penyandang disabilitas. Mekanisme rekrutmen guru sebelumnya. 1. Usulan kebutuhan ASN diajukan oleh KLD. 2. Penetapan kebutuhan untuk KLD oleh Menpan RB. 3. Proses seleksi CASN. Rencana mekanisme baru rekrutmen PPPK Guru. 1. Pengusulan formasi oleh Pemda berdasarkan data rekomendasi Kemendikbudristek. 2. Penetapan formasi oleh Kemenpan RB. 3. Proses seleksi prioritas peserta yang lulus NAB tahun 2021. 4. Seleksi peserta dengan metode observasi dan background check. Mekanisme seleksi prioritas guru menjadi PPPK. Seleksi dengan verifikasi yang meliputi 1. Kualifikasi 2. Kinerja 3. Kompetensi 4. Background check. Mekanisme rekrutmen untuk pelamar baru.
Seleksi dengan mekanisme program profesi guru dan tes dengan KAT UNBK. Top rank ditempatkan di sekolah yang tidak ada pelamar. Total kebutuhan ASN nasional tahun 2022 adalah 1.200.429. Terdiri dari guru, dosen, nakes dan jabatan teknis yang tersebar di pusat, daerah, dan sekolah kedinasan. Hasil penghitungan kebutuhan PPPK dari Kemendikbudristek terhadap seluruh instansi daerah melalui aplikasi Dapodik adalah 758.018 tenaga guru untuk tahun 2022. Jumlah usulan kebutuhan PPPK tahun 2022 dari instansi daerah terdiri dari 328.853 tenaga guru, 94.168 tenaga kesehatan, dan 92.593 tenaga teknis lainnya. Dari 480 instansi daerah, jumlah penetapan kebutuhan atau formasi PPPK pada instansi daerah tahun anggaran 2022 yang telah selesai divalidasi sebesar 438.835.